何度も何度も虎の尾を踏み竜の逆鱗に触れている。肉の種子血気術。玉湯、なぜお前がここに。岩の呼吸、三の肩、ガンクの肌へ。てめえか親方様に。何しやがった。無残だ。鬼物で無残だ。霞の呼吸火の型、蛇の呼吸一の型、水の呼吸三の型、風の呼吸風の型、虫の呼吸蝶の舞、恋の呼吸五の型、火の神神楽両型だ。Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? V harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, V akan membawakan alur cerita Kimetsu no Yaiba, Art Pelatihan Pilar. Sebelum masuk ke pembahasannya, siapkan dulu camilan. Duduk yang rapi, jangan terlalu dekat dengan layar HP ataupun laptop yang kalian gunakan. Jika sudah, kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Adegan dimulai dengan datangnya sang Raja Iblis ke kediaman Ubuyashiki. Ubuyashiki yang merasakan kehadiran Muzan bertanya kepada Amane tentang penampilan Muzan. Amane pun menjelaskan bahwa Muzan terlihat seperti seorang pria yang berumur sekitar 20 tahun. Dia juga memiliki mata berwarna merah plum dengan pupil vertikal seperti kucing. Muzan berkata bahwa pimpinan klan yang telah mengganggunya selama 1000 tahun kini berada di depannya dalam keadaan sekarat. Sekitar setengah tahun yang lalu Ubuyashiki didiagnosa oleh dokter bahwa dirinya akan mati dalam beberapa hari. Namun perkataan dokter itu tidak terbukti karena dirinya masih hidup sampai saat ini. Alasannya karena Ubuyashiki memiliki tekad yang kuat untuk mengalahkan Muzan. Ubuyashiki berkata bahwa mereka memiliki garis darah yang sama. Lebih dari 1000 tahun yang lalu klan Ubuyashiki melahirkan Muzan. Dan mulai dari sanalah klannya menjadi terkutuk. Setiap anak yang lahir dari klan Ubuyashiki tidak akan berumur panjang, sampai pada suatu ketika Ubuyashiki mendapatkan ramalan dari seorang pendeta yang menyuruh mereka untuk mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membunuh sang Raja Iblis. Dengan begitu, klan Ubuyashiki tidak akan punah. Klan Ubuyashiki selalu meminang istri dari keluarga pendeta. Dengan melakukan hal tersebut, anak-anak yang lahir dari keturunan Ubuyashiki memiliki kemungkinan hidup yang lebih tinggi walaupun umurnya tidak lebih dari 30 tahun. Muzan merasakan perasaan yang aneh. Dia merasakan perasaan nostalgia dan ketenangan di sana. Dia melihat ke sekeliling kediaman Ubuyashiki. Namun dia hanya melihat Ubuyashiki, istrinya, dan kedua anaknya. Ubuyashiki berkata bahwa dirinya mengetahui mimpi Muzan. Dia memimpikan keabadian. Muzan menjawab bahwa itu benar. Dan sebentar lagi hal itu akan terwujud setelah dia mendapatkan Nezuko. Ubuyashiki menjelaskan bahwa Muzan tidak tahu apa itu keabadian. Menurut Ubuyashiki, keabadian adalah perasaan seseorang. Karena selama 1000 tahun ini pasukan pemburu iblis tidak pernah menghilang, walaupun banyak korban yang berjatuhan, tekad mereka dalam memburu iblis tetap abadi dan tidak akan pernah menghilang sampai semua iblis dihancurkan. Ubuyashiki berkata bahwa jika dirinya mati, itu tidak akan berpengaruh kepada pasukan pemburu iblis. Beda halnya dengan Muzan. Ketika dia mati, maka semua iblis yang ada akan musnah. Namun bukan berarti kematian Ubuyashiki tidak berharga. Ketika dirinya mati oleh Muzan, itu akan membakar semangat semua pasukan pemburu iblis. Adegan berpindah kepada para pilar yang mendapatkan berita darurat tentang penyerangan kediaman Ubuyashiki. Mereka langsung berlari secepat yang mereka bisa agar bisa sampai ke kediaman Ubuyashiki. Saat kediaman Ubuyashiki telah terlihat oleh para pilar, tiba-tiba ledakan besar terjadi di area tersebut. Saya kira awalnya ledakan tersebut dilakukan oleh Muzan. Namun ternyata, itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh Ubuyashiki. Muzan memuji tekad yang dimiliki Ubuyashiki. Dia bisa menyembunyikan hawa membunuh sebesar itu di usianya yang masih muda. Muzan berusaha untuk fokus menyembuhkan dirinya yang terkena ledakan tersebut.
Karena dalam ledakan tersebut terdapat serbuk tanaman yang dapat menghambat regenerasi Muzan. Saat tubuh Muzan telah beregenerasi sepenuhnya, tiba-tiba serangan kedua terjadi. Muzan terkena teknik darah iblis yang langsung menghentikan pergerakannya. Saat dia akan menyerap teknik darah iblis tersebut, tiba-tiba Tamayo datang dan langsung meninju tepat ke arah perut Muzan. Muzan terkejut dengan kedatangan Tamayo. Di saat itu, Tamayo berkata bahwa yang ada di tinju Tamayo merupakan obat yang dapat mengubah iblis menjadi manusia. Tamayo melakukan hal itu untuk menebus dosa yang telah dia lakukan di masa lalu. Tiba-tiba dari arah belakang datanglah Himejima yang langsung menyerang kepala Muzan dengan senjata yang dia miliki. Adegan berpindah kepada kenangan Himejima dan Ubuyashiki. Ubuyashiki berkata bahwa Muzan akan datang dalam 5 hari. Dia meminta kepada Himejima agar menjadikan Ubuyashiki sebagai umpan. Dia hanya bisa mengatakan rencana tersebut kepada Himejima. Karena kalau dia membicarakan rencana tersebut ke pilar lain, tentulah mereka tidak akan setuju. Adegan kembali berpindah ke pertarungan Himejima dan Muzan. Kepala Muzan yang hancur langsung beregenerasi dengan sangat cepat. Hal itu sesuai dengan perkataan Ubuyashiki. Jika mungkin saja satu-satunya cara untuk mengalahkan Muzan adalah dengan cahaya matahari. Saat itu, para pilar telah berkumpul di area kediaman Ubuyashiki yang telah berubah menjadi lautan api. Saat Himejima merasakan bahwa pilar telah berkumpul, dia langsung berteriak bahwa Muzan telah menyerang. Para pilar dan Tanjiro langsung mengeluarkan teknik pernafasannya untuk menyerang Muzan. Namun tiba-tiba, mereka semua dikirim ke Infinity Castle oleh Nakime. Bukan hanya para pilar dan Tanjiro. Namun setiap pemburu yang telah ditemukan oleh mata-mata Nakime juga dikirim ke dalam Infinity Castle. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita Kimetsu no Yaiba Art Pelatihan Pilar pada video kali ini. Apabila kalian semua menyukai alur cerita ini, silahkan klik like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sudut Cerita. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.